Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah keluarga malam hari ini. Tentu ini adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya, untuk kembali kita maknai kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam perenungan di ibadah keluarga malam hari ini, yang sudah kita baca bacaannya tadi dari Ulangan 10 ayat 20 sampai 22. Sebelum kita menyaksikan tayangan video ini dengan tema khotbah yang disampaikan secara sinodal, takut akan Tuhan, tentu ini sesuatu yang memberikan pembelajaran baik bagi kita. Karena memang untuk alasan apapun kita harus takut akan Tuhan. Artinya tidak ada alasan yang bisa kita pakai untuk tidak takut akan Tuhan. Kalau kita bertanya kenapa demikian saudaraku, maka jawabannya adalah karena Tuhan yang menentukan hidup kita. Maka kita harus takut akan Dia, kita harus menyembah Dia. Nah, ini senada dengan bunyi kitab Amsal 1 ayat 7a, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya saudaraku, takut akan Tuhan di sini bukan seperti seorang anak kecil takut kepada ayahnya, di mana rasa takutnya itu membawa anak tersebut bersembunyi dan tidak mau melihat ayahnya. Sangat berbeda dengan pengertian yang dimaksudkan takut akan Tuhan. Tetapi di sini takut akan Tuhan yang dimaksudkan adalah justru kita mencari Tuhan. Kita memperlihatkan wajah kita di hadapan Tuhan dengan kesetiaan beribadah, berdoa, membaca Alkitab, kesetiaan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi bukan bersembunyi seperti yang diartikan oleh seorang anak yang takut kepada ayahnya atau ibunya. Jadi takut akan Tuhan betul-betul menjadi surat terbuka bagi hidup kita di hadapan Allah, memperlihatkan kualitas intelektual dan spiritualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, hal itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-20 bacaan kita, dikatakan begini: engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya. Jadi jelas sekali saudaraku, takut akan Tuhan di sini justru menggiring kita untuk datang kepada Allah, bukan bersembunyi kepada Allah. Jangan sampai kita memahami tema ini secara hurufiah. Kita terjebak dengan kalimat yang tertulis. Takut itu kan identik dengan bersembunyi, ya, lari supaya tidak diketahui dan seterusnya. Di sini saudaraku tidak demikian yang dikatakan Musa kepada orang-orang Israel. Tetapi bagaimana orang-orang Israel kembali membangun ibadah yang baik kepada Allah, betul-betul berpaut hanya kepada Tuhan, artinya mengandalkan Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan. Karena Musa melihat orang-orang Israel mulai menjauh dari Tuhan, mereka berpikir dengan mereka menjauh dari Tuhan, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tidak saudaraku, justru mereka semakin terlunta-lunta di perjalanan panjang mereka menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, saya pikir ini baik untuk kita renungkan supaya kita tidak mengalami hal yang sama seperti orang-orang Israel pada zaman Musa, yang tegar tengkuk, yang bebal. Supaya di perjalanan panjang hidup kita, kita tidak ada dalam pengembaraan yang sesat, tapi betul-betul kita mengalami damai sejahtera Allah karena kita berpaut pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak mencari kekuatan yang lain. Kita tidak menjual Tuhan kita hanya karena pangkat, karena kekuasaan, karena materi, tidak. Karena kita percaya apapun yang Tuhan tetapkan kepada kita, walaupun nilainya kecil dalam ukuran manusia, itu berkat, sehingga kita tidak harus mencari yang lebih daripada itu.
dengan cara menjual Tuhan kita, mengkhianati Tuhan kita, tidak. Saya pikir ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan supaya betul-betul kita tahu bagaimana kita mengandalkan Tuhan kita dengan cara takut akan Dia, artinya menyembah Dia, beribadah kepada Dia. Supaya Allah yang melihat kesetiaan kita, yang berbakti kepadanya, akan menyatakan kebaikan itu kepada kita juga, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi dinamis, menjadi harmonis. Dan saya yakin kalau kita hidup bahagia bersama dengan Tuhan, itu sesuatu yang tidak bisa dinilai, sesuatu yang tidak bisa diukur. Karena apa yang datang dari Allah itu sifatnya kekal, abadi. Karena itu saudaraku, saya pikir baik tema khotbah ini dalam relevansinya dengan bacaan Alkitab kita, supaya kita tahu betul-betul bagaimana kita menempatkan Tuhan di totalitas hidup kita. Kalau Dia segala-galanya, Dia yang terpenting. Selalu saya khotbahkan untuk kita bedakan kata penting dengan terpenting. Banyak yang penting dalam hidup ini, pangkat, rumah, nama besar, kepintaran, ketenaran, dan seterusnya, itu penting. Tapi jangan kemudian karena yang penting kita lupakan yang terpenting, yaitu Allah. Karena semua yang penting itu tadi tidak bisa menjadi jalan bagi kita menuju sorga kalau Allah tidak ada pada kita. Tapi kendati pun kita tidak memiliki yang penting itu tadi, tapi kalau kita punya yang terpenting yaitu Allah, kita akan mencapai sorga saudaraku. Saya pikir itu lebih baik. Seperti pepatah bilang, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena sekuat kaki melangkah memperjuangkan sesuatu untuk kita raih dalam dunia ini, tetap saja kita tidak akan bahagia sempurna. Tetapi ketika kita setia kepada Allah, walaupun kita tidak bahagia sempurna di dunia ini, tapi sesudah di dunia ini kita akan mengalaminya, yaitu kebahagiaan sempurna. Nah, ini yang kita mau perjuangkan, kebahagiaan sempurna ini saudaraku. Dan untuk mencapainya ya memang kita harus bersusah-susah dahulu. Tidak ada orang yang mencapai puncak dia tidak menata dirinya dari awal, dari bawah. Menuju kepada puncak ini banyak hal yang dihadapi, itulah ketidakbahagiaan dia. Tapi ketika dia dapat yang puncak, dia merasakan kelegaan yang luar biasa. Begitu juga dengan mencapai sorga, bukan sesuatu yang seperti kita membalikan telapak tangan, simsalabim kita sudah ada di sorga, tidak. Kita harus berproses dalam dunia ini, siap menghadapi tantangan pergumulan apapun, tetap menyembah Allah. Firman Tuhan sudah bilang baik atau tidak baik keadaannya, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap memberitakan firman Tuhan, kita tetap melakukan ketaatan kita kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk lari dari itu. Hanya karena keadaan kita yang merosot, yang tidak baik dan seterusnya. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita tahu bagaimana di totalitas hidup kita betul-betul hanya Tuhan dan Tuhan. Itulah bentuk sikap takut kita akan Tuhan. Jadi bukan lari dari Tuhan, tapi justru datang kepada Tuhan, memperlihatkan diri kita dan kualitas diri kita yang menyembah Tuhan. Mari saudaraku, walaupun ini tidak mudah, tapi kita percaya dalam Tuhan tidak ada mustahil. Ketika kita buka hati kita sepenuhnya, dituntun oleh Roh Kudus, maka saya percaya kita akan bisa dan mampu melakukannya. Karena itu bersahabatlah dengan Roh Kudus, maka dialah kekuatan kita untuk membawa kita untuk hidup takut akan Tuhan. Dan dengan demikian kita akan mendapatkan berkat sempurna dari Tuhan, yaitu keselamatan yang kekal. Selamat membuktikan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.